Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah Politik Hukum Agraria. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait hak-hak agraria. Ya. Dan tentu saja eh, juga akan kita bahas terkait dengan hak-hak atas tanah, ya, karena memang bagian daripada hak-hak agraria. Nah, kita membahas hak-hak agraria itu terkait masih di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ya, terkait tentang undang-undang eh, pokok-pokok ya, pokok-pokok agraria ya, atau lebih dikenal dengan UUPA ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ya. Dalam Undang-Undang UUPA ini, maka hak-hak agraria itu disebutkan ada hak atas tanah dan juga ada hak atas air dan hak ruang angkasa. Ya, jadi hak agraria itu adalah hak atas tanah maupun hak atas air dan ruang angkasa. Ya. Nah, hak atas tanah ini nanti juga banyak ya terkait dengan macamnya hak atas tanah. Ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan ya, hak pakai, hak sewa, ada hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan ya. Nah, juga nanti ada hak atas air dan hak ruang angkasa, itu yang berkaitan dengan hak guna air ya, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa ya. Baik, kita melihat bahwa hak agraria itu pada hakikatnya mengandung kekuasaan atau kewenangan bagi pemegangnya. Jadi bagi pemegang hak ini tentu mengandung kekuasaan dan kewenangan ya. Nah, secara bersamaan dibebani kewajiban ya, karena memang hak yaitu tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban ya. Begitu ada hak tentu harus ada juga kewajiban-kewajiban atas hak tersebut. Nah, hak agraria yang mengandung kekuasaan atau kewenangan bagi pemegangnya, maka secara bersamaan dibebani kewajiban ya. Apa saja kewajibannya ya, di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kewajiban bagi pemegang hak itu adalah eh, memelihara tanah ya, merawat atau juga mencegah dari terjadinya kerusakan ya. Nah, pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah ya. Jadi ketika hak diberikan maka memberi wewenang untuk mempergunakan tanah ya. Nah, demikian pula tubuh bumi. Jadi bukan hanya tanahnya tapi juga tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya ya. Jadi memberi wewenang untuk mempergunakan tanah. Nah, tapi juga pada tubuh bumi dan air ya, serta ruang angkasa yang ada di atasnya. Nah, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dengan batas UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya ya. Jadi sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah ya. Nah, dengan batas artinya harus sesuai dengan undang-undang pokok-pokok agraria ini serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur yang berkaitan dengan penggunaan tanah ya. Baik, berikutnya adalah hak atas tanah di Indonesia ya. Nah, hak-hak atas tanah di Indonesia ini ada beberapa hak atas tanah di Indonesia. Ya, yang pertama ada hak bangsa ya. Nah, hak bangsa ya tentu saja seluruh wilayah ya, Indonesia ini merupakan tanah air seluruh bangsa Indonesia ya. Jadi ada hak bangsa di sana karena memang seluruh wilayah Indonesia ini adalah merupakan tanah air bagi bangsa Indonesia. Artinya ada hak bangsa di sana di dalam kepemilikan tanah, dalam di atas tanah
di wilayah Indonesia. Nah, kemudian ada hak menguasai dari negara, ya. Eh, ya kalau kita masih ingat ya dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3 ya. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara ya. Artinya bahwa negara ini memiliki hak penguasaan. Hak menguasai oleh negara. Jadi hak atas tanah itu ada hak menguasai dari negara ya. Kemudian ada hak ulayat ya. Hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat ya. Nah, ini juga diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria ya, mengatur atau memberikan juga pemahaman ya atau memberikan batasan terkait hak ulayat. Artinya ada penggunaan hak ulayat yang merupakan hak atas masyarakat hukum adat. Hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Nah, kemudian ada hak-hak perorangan atau badan hukum ya. Hak-hak perorangan atau badan hukum. Nah, ini banyak jenisnya ya. Ada hak pakai, kemudian ada hak guna usaha, ada hak guna bangunan ya, dan lain-lain ya. Nah, ini yang akan kita ulas satu persatu terkait dengan hak-hak atas tanah di Indonesia ya. Baik, yang pertama adalah hak bangsa. Hak bangsa sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia ya, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Artinya bahwa seluruh wilayah Indonesia ini adalah tanah air bangsa Indonesia. Nah, ketika ini menjadi tanah air bangsa Indonesia, tentu inilah menjadi seluruh wilayah itu adalah bagian daripada hak bangsa, ya. Tentu saja tidak bertentangan dengan hak-hak lainnya. Namun artinya bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan hak tanah air bagi seluruh bangsa Indonesia, ya. Nah, kemudian seluruh bumi, ya, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia karunia Tuhan yang Maha Esa ya, adalah bumi dan air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Jadi di undang-undang ini disebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa itu merupakan kekayaan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu adalah sebagai karunia karunia Tuhan yang Maha Esa ya. Ya, jadi pengakuan bahwa memang bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam terkandung di dalamnya itu adalah karunia karunia Tuhan yang Maha Esa. Dan ini merupakan bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Nah, ini yang disebutkan bahwa dalam hak-hak atas tanah itu ada hak bangsa ya. Ada hak bangsa atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hak menguasai dari negara ya. Hak menguasai dari negara ya dalam Undang-Undang Dasar tadi ya, pasal 33 ayat 3 itu disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat ya. Artinya bahwa hak menguasai negara ya. Negara memiliki kekuasaan ya, dikuasai oleh negara. Jadi bumi, air dan kekayaan alam terkandung dalamnya itu dikuasai oleh negara. Sehingga negara memiliki hak menguasai atas tanah di wilayah Indonesia. Nah, atas dasar ketentuan tersebut maka itu menunjukkan bahwa negara itu hak menguasai negara itu merupakan untuk menentukan ya dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang ya dan perbuatan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa. Jadi hak menguasai negara itu menentukan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang ataupun perbuatan hukum
dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, pelaksanaannya itu dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra, ya. Jadi dikuasakan kepada pemerintah daerah atau daerah-daerah otonomi, ya, kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, ya, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah. Jadi hak menguasai negara ini pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra atau pemerintah daerah, ya, atau daerah otonomi dan masyarakat hukum adat, ya, tapi sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, ya, menurut ketentuan peraturan pemerintah. Baik, berikutnya adalah hak ulayat, ya. Nah, hak ulayat sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, ya, atas tanah tentunya, ya. Jadi hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Nah, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Ya, jadi undang-undang itu mengakui bahwa hak ulayat itu sepanjang kenyataannya masih ada. Ya. Jadi menurut kenyataannya masih ada. Harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional. Nah, artinya bahwa hak ulayat ini juga harus sesuai dengan kepentingan nasional. Ya, yang pertama bahwa secara kenyataannya masih ada dan juga harus sesuai dengan kepentingan nasional, ya, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Artinya bahwa hak ulayat itu diakui oleh undang-undang, ya, merupakan hak bagi masyarakat hukum adat, namun harus berdasarkan pada sesuai dengan kepentingan nasional, ya. Kepentingan nasional sesuai dengan kepentingan negara, ya, untuk persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi, ya. Baik, berikutnya adalah hak-hak perorangan, ya. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa hak-hak perorangan atau badan hukum, ya, eh, yang banyak macamnya tadi, ya, ada hak milik, ada hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lain, ya. Nah, hak-hak perorangan atau badan hukum, ya, eh, pertama kita akan ulas hak milik, ya. Jadi hak milik atas tanah. Nah, hak milik itu sifatnya merupakan hak turun temurun, ya, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Jadi hak milik itu sifatnya turun temurun, ya, hak yang dimiliki secara turun temurun atau terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Jadi dia punya hak milik atas tanah. Nah, disebutkan di sini terkuat dan terpenuh, ini menunjukkan bahwa hak milik itu ya berbeda dengan hak-hak yang lainnya, ya. Hak milik itu tentu saja tidak dapat diganggu gugat, ya. Dia terkuat tadi, ya, terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah. Nah, siapa saja yang dapat memiliki hak milik, maka hanya WNI, ya. WNI yang dapat mempunyai hak milik dan badan-badan hukum tertentu. Adanya badan-badan hukum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, sesuai dengan peraturan pemerintah, ya. Dan di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa badan-badan hukum yang memiliki hak milik tentu badan-badan hukum yang bergerak atau yang berkaitan dengan sosial keagamaan, ya, dengan sosial keagamaan yang sesuai atau ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, artinya yang dapat memiliki hak milik itu hanya WNI dan badan-badan hukum tertentu tadi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, WNA itu tidak, ya, tidak dapat memiliki hak milik karena hak milik di undang-undang hanya diatur hak milik atas tanah itu hanya oleh warga negara
Indonesia. Dan juga tadi badan hukum, namun badan hukumnya pun hanya badan hukum tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, kemudian objeknya ya, yang dapat menjadi hak milik ya, atau objek tanahnya, maka itu tanah negara ya. Tanah negara yang kemudian tanah ulayat ataupun tanah yang berupa hak milik adat ya. Jadi ada tanah yang berupa hak milik adat. Itu bisa menjadi objek dari hak milik ya, tentu melalui apa namanya, ketentuan-ketentuan yang diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga objek tanah tadi, tanah negara, tanah ulayat maupun tanah yang berupa hak-hak milik adat itu dapat menjadi hak milik ya. Nah, kemudian terjadinya ya. Nah, terjadinya hak milik itu adalah menurut cara ya, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi memang hak milik ini ya terjadinya ditetapkan dengan peraturan pemerintah ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Ini yang dibahas terkait dengan hak milik. Kemudian hak milik itu dapat beralih ya, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain ya. Jadi dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain ya, apakah melalui transaksi ya, atau jual beli, kemudian hibah ya, ataupun peristiwa-peristiwa hukum yang lain ya. Artinya yang menyebabkan hak milik itu menjadi beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Nah, hak milik ini juga dapat hapus ya, artinya dapat hilang. Bagaimana hapusnya hak milik atau hilangnya hak milik? Yang pertama, tanahnya jatuh kepada negara ya. Jadi kalau tanah jatuh kepada negara, maka hak milik ini akan hapus ya, akan hapus. Bagaimana tanah itu bisa jatuh kepada negara? Tentu saja yang pertama dengan pencabutan hak ya. Pencabutan hak mungkin karena tidak memenuhi syarat atau si pemilik tanah sudah berubah kewarganegaraan menjadi warga negara asing, maka juga itu dapat melakukan pencabutan hak ya, atau tanahnya jatuh kepada negara. Jadi ada pencabutan hak. Yang kedua penyerahan sukarela ya. Jadi pemilik hak milik atas tanah menyerahkan sukarela kepada negara, maka tanahnya jatuh kepada negara dan itu berarti hak miliknya hapus ya. Nah, kemudian ditelantarkan ya, ditelantarkan ini juga tanahnya akan jatuh kepada negara. Jadi tidak boleh si pemilik tanah menelantarkan tanah ya, karena punya kewajiban-kewajiban atas tanah yang dimiliki, atas hak yang dimiliki, maka ada kewajiban-kewajiban yang diharuskan. Ketika tanahnya ditelantarkan, maka juga tanah ini akan hapus ya, hak miliknya akan hapus ya. Kemudian melanggar prinsip nasionalitas ya. Kalau sudah melanggar hak milik atas tanah, namun karena kepemilikan itu melanggar prinsip-prinsip nasionalitas, maka ini juga haknya akan hapus ya. Nah, kemudian yang kedua, hapusnya hak milik itu karena tanahnya musnah ya. Jadi kalau tanahnya musnah ya, maka hapus ya. Tanah musnah ya bisa jadi karena akibat dari bencana alam sehingga tanahnya musnah, hilang, maka hapus jugalah hak miliknya ya. Jadi hak milik itu akan hapus. Itu poinnya adalah karena tanahnya jatuh kepada negara dan tanahnya musnah ya. Sedangkan tanahnya jatuh kepada negara itu bisa karena pencabutan hak, penyerahan secara sukarela ya, ditelantarkan ataupun melanggar prinsip-prinsip nasionalitas ya. Baik, berikutnya adalah hak guna usaha ya, atau HGU ya, HGU, hak guna usaha. Nah, hak guna usaha itu adalah hak untuk mengusahakan tanah ya. Jadi hak guna usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi tanah negara yang mau digunakan untuk tanah, artinya ada mengusahakan tanah yang dikuasai oleh
negara. Untuk apa? Ya bisa untuk perusahaan ya, untuk pertanian, untuk perikanan ataupun untuk peternakan. Ini yang diatur di dalam undang-undang. Artinya bahwa hak guna usaha itu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, artinya tanah yang dikuasai oleh negara untuk digunakan untuk perusahaan ataupun pertanian, perikanan maupun peternakan ya. Nah, eh, karena ini hak guna usaha maka tadi yang dikuasai langsung oleh negara ya, sehingga memang hanya hak guna usaha itu hanya di atas tanah negara ya. Jadi tanah yang lain tidak bisa ya, hanya tanah di atas tanah negara. Nah, kemudian ada jangka waktu tertentu ya. Jangka waktunya adalah disebutkan dalam undang-undang itu 25 tahun ya untuk perusahaan, eh, kemudian dapat diperpanjang 25 tahun ya. Jadi 25 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun kembali ya. Nah, kemudian siapa yang dapat memiliki hak guna usaha itu adalah WNI dan badan hukum ya. Badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Jadi warga negara asing juga tidak bisa memiliki hak guna usaha ya. Jadi yang dapat memiliki itu adalah WNI dan badan hukum ya. Warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu ya yang didirikan menurut hukum Indonesia dan juga berkedudukan di Indonesia. Nah, ya objeknya tadi hanya tanah negara ya, terjadinya dengan permohonan, tentunya permohonan bagi si pemegang hak ya, mengajukan permohonan terlebih dahulu kemudian ditetapkan dengan ketetapan pemerintah ya. Kemudian peralihannya ya dapat juga dialihkan dengan perbuatan atau peristiwa hukum ya, artinya ada mungkin dengan kontrak ya, ada peristiwa-peristiwa hukum yang mengarah kepada peralihan hak guna usaha ya. Baik, ini hak guna usaha ya. Kemudian selanjutnya adalah hak guna usaha hapusnya ya. Jadi tadi bicara terkait dengan hak guna hak milik, ada hapusnya, hak guna usaha pun ada hapusnya ya. Hapusnya hak guna usaha itu yang pertama adalah jangka waktu berakhir. Artinya tadi ditetapkan penggunaannya jangka waktu tertentu ya 25 tahun atau 35 tahun ya. Kemudian diperpanjang sampai 25 tahun misalnya. Nah, ketika jangka waktunya berakhir, maka hapus hak guna usahanya ya. Kemudian berhenti sebelum jangka waktu ya. Artinya si pemegang hak itu berhenti ya untuk menggunakan atau hak gunanya dia berhenti dalam sebelum jangka waktu tertentu, maka hapuslah hak guna usaha ini HGU ya. Kemudian dicabut untuk kepentingan umum. Oke, tadi ada apa namanya? Karena memang ada hak bangsa di sana, kemudian tidak boleh bisa bertentangan dengan kepentingan nasional ya, kepentingan umum, maka ketika memang untuk kepentingan umum maka ini hak guna usaha ini juga dapat dicabut. Nah, ketika dicabut karena untuk kepentingan umum, maka hapuslah haknya ya. Kemudian sama HGU ditelantarkan itu juga akan hilang ya, akan hapus hak guna usahanya apabila ditelantarkan. Kemudian tanahnya musnah ya, tanahnya musnah seperti yang saya sampaikan tadi ya, mungkin karena bencana alam sehingga tanahnya musnah, maka juga ini akan hapus hak guna usahanya ya. Subjeknya tidak lagi memenuhi syarat hak guna usaha ya. Ketika tadi ada persyaratan-persyaratan hanya WNI misalnya atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, maka ketika sudah tidak memenuhi syarat misalnya pemegang hak malah pindah warga negara ya, tidak lagi memenuhi syarat sebagai untuk hak guna usaha, maka hak guna usahanya akan hapus. Baik, berikutnya adalah hak guna bangunan ya. Hak guna bangunan itu adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan ya atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama
30 tahun. Jadi hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri ya. Dalam jangka waktu paling lama 30 tahun. Ini adalah hak guna bangunan. Nah, siapa yang dapat memiliki hak guna bangunan? Maka sama ya WNI dan Badan Hukum Indonesia. Badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. Maka WNI dan Badan Hukum Indonesia saja yang dapat memiliki hak guna bangunan. Nah, objeknya adalah tanah negara dan juga dapat hak milik. Ya. Artinya tadi hak yang diberikan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, ya, milik orang lain ataupun milik negara. Maka ini juga dapat menjadi hak guna bangunan. Ya. Kemudian jangka waktunya 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Nah, ini yang diatur di dalam UPA ya, Undang-Undang Pokok-pokok Agraria ya. Baik, hak guna bangunan cara terjadinya juga sama ya, artinya harus melalui penetapan pemerintah ya. Kemudian bisa dengan perjanjian otentik ya, karena penetapan pemerintah antara pemilik tanah dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan ya, jika tanahnya adalah tanah hak milik orang lain ya. Jadi antara pemilik tanah dengan pihak yang akan memperoleh HGB ya. Nah, bisa juga dengan tadi penetapan pemerintah atas tanah negara. Nah, kemudian peralihannya itu sama ya, perbuatan dan peristiwa hukum, dan hapusnya ya sama juga dengan hak guna usaha tadi, tanahnya musnah, jangka waktunya berakhir, dilepaskan secara sukarela hak guna bangunannya sebelum waktunya, dan demi kepentingan umum ya dicabut karena kepentingan umum, juga hapus haknya, dan juga ataupun ditelantarkan. Nah, maka juga hak guna bangunan ini akan hapus. Baik, berikutnya adalah hak pakai ya. Hak pakai ini hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai negara atau tanah milik orang lain. Jadi bisa tanah negara ataupun tanah yang dimiliki oleh orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan cuma-cuma ya, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Jadi ya dengan cuma-cuma misalnya, atau dengan pembayaran nominal tertentu atau pemberian jasa berupa apapun, maka dapat saja menjadi hak pakai ya. Jadi di atas tanah milik dikuasai negara atau tanah milik orang lain. Nah, siapa? Nah, yang menjadi subjeknya yang dapat memiliki hak pakai ini, maka tentu saja WNI ya. WNA juga boleh kalau untuk terkait dengan hak pakai, tapi WNA yang berkedudukan di Indonesia ya. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Jadi badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia berkedudukan di Indonesia, atau badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia. Jadi badan hukum asing juga dapat memiliki hak pakai selama memang badan hukum asing tersebut memiliki perwakilan di Indonesia ya. Nah, ini yang berkaitan dengan hak pakai. Baik, hak pakai itu ya tadi ya, tanahnya adalah dapat tanah negara ataupun tanah hak milik ya, tanah hak milik orang lain ya, yang ingin didapatkan haknya oleh permohon hak pakai ya. Cara terjadinya adalah pemberian hak di atas tanah negara dan pemberian atas usul pemegang hak pengelolaan ya. Jadi pemberian hak atas tanah negara atau pemberian atas usul pemegang hak pengelolaan, atau pendirian ya, pembebanan hak baru di atas hak milik, karena tadi objeknya adalah dapat tanah negara dan juga dapat di atas tanah hak milik. Nah, ini terkait dengan hak pakai. Hapusnya ya sama juga ya, tadi seperti hak-hak sebelumnya, masa waktunya berakhir, kemudian tanahnya rusak ya, tanahnya hilang ya, dan dicabut untuk kepentingan umum dan lainnya, sama seperti hak-hak yang sebelumnya disebutkan, hapusnya
Nah, maka hak pakai juga akan hapus sesuai dengan hapusnya hak-hak yang sebelum yang sudah dijelaskan tadi. Baik. Nah, ini terakhir ya, hak sewa untuk bangunan. Ya, seorang atau suatu badan hukum punya hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Jadi ya menyewa tanah lah ya, menyewa tanah untuk tanah hak milik ya, untuk keperluan bangunan, maka dibayar. Tentu kalau sewa namanya dibayar ya, sejumlah uang kepada pemiliknya ya, atas nama sewa. Jadi ada hak sewa untuk bangunan, sewa tanah untuk bangunan. Siapa yang dapat menjadi pemegang hak sewa ini adalah warga negara Indonesia tentunya, atau orang-orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Jadi orang asing pun dapat memiliki hak sewa ya, selama memang orang asing yang berkedudukan di Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia ya. Nah, jadi ini hak sewa untuk bangunan ya. Jadi demikian mungkin untuk pertemuan pembahasan ya, hak-hak atas tanah ya. Jadi hak agraria namun masih pembahasan hak-hak atas tanah eh, yang disebutkan tadi, maka insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang ya. Semoga dapat bermanfaat ya, dan mudah dipahami ya. Semoga terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.